Pak Derajat dan tentu Kepala Dinas Sosial dan UPT dan hadirin, ada Kadin, ada dari IWAPI dan kawan-kawan dari Satga, Mbak Agnes, terima kasih banyak. Sokep saya biasanya ada Pak Cilmin, ada Pak Said Sutomo, kalau saya bilang Bung Tomo kan gitu, karena ada di Jawa Timur toko Bung Tomo kan gitu. Terima kasih. Barangkali kita ingin bicara dalam konteks regulasi secara nasional, kemudian nanti kita bicara soal regulasi Jawa Timur. Kami diskusi dengan Pak Derajat sudah berkali-kali. Kemarin kunjungan khusus kami ke Jawa Timur sampai ke ujung Jember, sampai beberapa kampus dan beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Barangkali bisa di slide-kan paparan kami, mungkin 7 menit aja Mbak Agnes. Ini jadi tema kita hari ini adalah perlindungan konsumen PES, yang pentingnya regulasi perlindungan konsumen bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Ini saya kira menarik tema ini karena kalau bicara nasional, Jawa Timur sudah mengalami kontraksi ekonomi yang luar biasa, dan tadi IKK kita, kata Bu Erika, 44,38 Bu. 38. Tepuk tangan untuk Jawa Timur saya kira, karena sudah melampaui nasional yang 41,70 itu nasional. Jawa Tengah 40, Jawa Barat 40, Jawa Timur sekali lagi tepuk tangan untuk Jawa Timur. Ini saya kira tema kita kali ini, mungkin slide berikutnya. Jadi sekedar perkenalan bahwa kami dari Wakil Ketua BPKN RI asli arek Jawa Timur. Jadi bersama Pak Said, komisioner, Pak Cilmin juga sahabat saya sebagai dosen, juga sebagai Mbak Agnes, apalagi luar biasa sahabat dari mahasiswa kan gitu. Lanjut. Nah, tentu kami BPKN barangkali karena ini kita offline jadi bisa sambil jalan-jalan lah. Kalau online kita capek di depan komputer sampai mata kita tembem. Kita kadang-kadang ada miskomunikasi, dan hari ini bisa di Jawa Timur tentu sebagai Hari Konsumen Nasional. Pertama bahwa BPKN, kita perlu perkenalan sedikit, adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 99, dan kami SK-nya Presiden langsung. Kami baru dilantik dengan Pak Said ini 2 bulan yang lalu, sehingga kami langsung bergerak cepat untuk melakukan manuver-manuver yang untuk konsumen kan gitu. Misi kami jelas bahwa konsumen bermartabat atau berdaya itu penting, dan kemudian pelaku usaha bertanggung jawab. Jadi 2 itu aja tema kita terkait dengan nanti pertumbuhan ekonomi. Tugas kami berat sebenarnya melakukan penelitian, pengkajian, melakukan rekomendasi, melakukan advokasi, melakukan sosialisasi, dan sebagainya. Dari kami ada 4 komisi di BPKN RI. Pak Said ini komisi 4. Saya kebetulan sebagai wakil ketua dan masuk di komisi 3 advokasi. Jadi kita punya departemen, punya itu. Lanjut aja, ini saya kira perkenalan singkat. Nah, tugas kami sebenarnya cukup saran dan rekomendasi. Kami sudah memberikan saran ke Pak Presiden cukup banyak terkait dengan COVID, terkait dengan vaksin, terkait dengan pinjaman online, terkait dengan apa tadi Pak, kita tadi membahas soal ini Pak ya, kita lakukan tentang jasa telekomunikasi, yang persoalan jasa pribadi, kemudian data pribadi, persoalan pulsa kita tiba-tiba disedot, tiba-tiba habis, persoalan tiba-tiba kita dikirimi aneh-aneh dan sebagainya. Itu yang menjadi kita sudah saran dan pengkajian, saya kira rutin tiap hari, tiap 2 hari kita terus mengkajian itu, penelitian terhadap barang jasa dengan Skopindo, dengan Kemendak dan seterusnya, untuk bagaimana takaran. Dan kemarin saya diskusi soal takaran emas Pak, ini sudah kita akan rekomendasi kepada Pak Presiden, karena kalau emas ini tidak sama, misalnya ketika beli emas di toko A, toko B, kemudian didiskon, itu artinya kita menyalahi dari konsumen kan gitu. Mestinya emas itu semua sama harganya, 1 gram misalnya di toko A harus sama dengan toko B. Kalau ada perbedaan maka itu sesungguhnya menyalahi undang-undang konsumen kan gitu Pak. Itu kemarin juga kita tentang susu itu Pak, susu kental manis Pak. Kenapa disebut susu padahal itu isinya cuma gula, dan akhirnya juga banyak, termasuk kemarin tiap hari kita memanggil tokoh-tokoh penting untuk bisa klarifikasi tentang beberapa produk yang disampaikan itu. Nah, kemudian mendorong tumbuh kembangnya LPKSM, saya kira itu tugas kami. Dan BPSK, ini kebetulan ada Pak Cilmin, ada Pak Said yang meskipun beliau di Jakarta tapi juga di Jawa Timur. Survei kita lakukan, pengaduan, apalagi hampir 3.500
dari sektor-sektor yang mengadu kita luar biasa, dan alhamdulillah juga sekitar 60% bisa kita selesaikan kan gitu Pak. Yang tidak terselesaikan barangkali sudah selesai sendiri kan gitu. Artinya tidak ada progres berikutnya. Di Kemendak juga ada Sipena, di Jawa Timur ada, mungkin sudah hafal Jawa Timur. Lanjut, ini sekedar narasi kita tentang lembaga kita. Nah, ini rekomendasi kita sudah cukup banyak, 151 rekomendasi. 39 sudah menjadi lebih lanjut dari beberapa kementerian dan lembaga negara, sehingga kami cukup bangga bisa kerjasama dengan seluruh kementerian. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat tren pengaduan kita, sebenarnya kita sudah 359,8 Pak per hari ini. Sektor yang paling menonjol masih sektor perumahan. Janji-janji para pengembang ini barangkali ada mohon jangan terlalu banyak janji-janji Pak. Nanti saya akan selesaikan di bulan 5. Ternyata sampai akhir tahun belum terselesaikan. Nanti saya akan ini sebenarnya sertifikat, ternyata tidak sertifikat. Di Jakarta sangat banyak Pak soal bagaimana rumah susun, bagaimana apartemen, bagaimana rumah-rumah yang belum jelas tapi sudah dijual kan gitu. Menurut peraturan sudah harus ada 20% harus sudah ada dan seterusnya, dan perjanjiannya harus lengkap kan gitu. Jangan sampai hanya sekedar dikasih bumbu-bumbu kemudian kita percaya. Yang kedua, jasa keuangan. Tadi Pak Kadis menyampaikan, Bu Erika juga menyampaikan, jasa keuangan sekarang ini luar biasa, dan kami hari ini tadi statement di media, tolong semua bisnis jasa keuangan lapor ke OJK biar menjadi bagian dari yang resmi kan itu. Jangan kemudian penjol yang kemudian hari ini menjadi pinjaman online, ojol, ojek online dan seterusnya juga menjadi, atau fintech. Nah, kemudian jasa telekomunikasi dan seterusnya, e-commerce ini Pak, kita laporan secara nasional bahwa e-commerce meningkat lagi kan gitu, karena Traveloka, kemudian Wikipedia, pagi-pagi dan seterusnya, itu juga sangat banyak sekali jasa transportasi. Saya kira ini sekedar narasi, masih soal kesehatan masih belum terlalu menonjol, tapi yang lain-lain masih menonjol. Lanjut, kita materi berikutnya. Nah, ini saya kira kita bicara IKK yang tadi disampaikan oleh Bu Erika. Jawa Timur, kenapa kita tidak tulis? Karena memang prestasinya bagus kan gitu. 44,38. Itu yang kemudian kalau Jawa Tengah 40,26, Jabar 40,88, Jakarta, nah ini kita masih kalah sama Jakarta Pak, 47,24 kan gitu. Dan yang lain-lain saya kira masih di bawah Jawa Timur. Tapi secara nasional bahwa kita 41,70. Artinya apa? Bahwa masih, kalau di level Asia kita juga sudah mulai bagus kan gitu Pak. Di level dunia kita juga sudah mulai bagus. Jadi ini sebenarnya data-data yang kita sampaikan. Artinya apa? Bahwa kita masih ya mampu, kategori kita masih mampu kan gitu. Lanjut, karena waktunya 10 menit. Nah, ini kenapa? Ini persoalan kita yang tema hari ini sebenarnya soal bagaimana Jawa Timur kemudian bisa tumbuh ekonominya, dan kemudian para pelaku usaha nyaman, konsumen juga tenang. Tentu kita bicara soal trust kan gitu. Bagaimana 3 pilar yang di Undang-Undang Nomor 8 itu ada pemerintah. Saya kira pemerintah sangat peduli hari ini. Bagaimana kemudian pameran-pameran hari ini, meskipun di Jakarta belum berani Pak bikin pameran, tetapi di Surabaya sudah luar biasa. Ini yang mendorong kita untuk, saya melihat wajah-wajah sumringah, ekonomi kita tampak mulai tumbuh karena 8 bulan kita dalam kungkungan tirani Covid kan gitu. Sekarang sudah sedikit sejenak kita lupakan kan gitu Pak, meskipun kita tidak boleh lengah. Yang kedua, pelaku usaha. Saya kira pelaku usaha sekarang kita habisi Pak di Jakarta Pak. Misalnya kalau kemarin Traveloka diadukan banyak sekali, kita panggil dirutnya, kita panggil komisarisnya, kita panggil arbitrasenya dan seterusnya, selesai urusan soal-soal tiket-tiket kan gitu Pak, dan sebagainya. Banyak hal yang misalnya buka lapak dan seterusnya yang beberapa yang, nah kemudian kalau konsumen itu percaya kepada pelaku usaha, tentu transaksinya akan enak kan gitu Pak. Jadi kalau kita mau beli apa sudah pasti kan gitu, mau pesan sepatu, pesan makanan dan sebagainya kita pasti kan gitu. Ekonomi berputar, dan sesungguhnya kita pajak juga akan masuk ke PAD kalau di Jawa Timur kan gitu. Nah, pemasukan negara juga akan masuk, dan belanja yang paling penting adalah konsumsi kita itu akan tinggi. Lanjut, kita sekedar narasi-narasi. Nah, ini saya kira kita kemarin kami hadir dengan Pak Derajat juga dengan Bu Khofifa di Jakarta, menyaksikan bagaimana Jawa Timur mendapat penghargaan kita adalah perlindungan konsumen terbaik di Indonesia kan gitu. Sekali liput tangan untuk Jawa Timur. Pak Derajat, saya di sampingnya Pak Derajat kemarin di Bu Khofifa dan beberapa kementerian. Saya kira ini kita juga sudah turun di Jawa Timur Pak kemarin dengan beberapa perguruan tinggi.
Bu Kofifa, kemudian Pak Emil juga kita sempat mencanangkan bersama untuk bagaimana Jawa Timur benar-benar nanti punya perwakilan BPKD, mungkin namanya nanti apa, yang jelas sedang kami usulkan menjadi menyatukan seluruh kepentingan perlindungan konsumen supaya kita satu. Lanjut, masih sedikit slide lagi, barangkali kita ingin bicara